Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi ya, yang banyak katanya Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, yang konon katanya ada harta amanah dan sebagainya. Apa dasarnya? Hal yang seperti ini siapa bilang tidak perlu peragad ya? Andai kata ada yang mau melakoni, silahkan melakoni. Saya tak mengupayakan peragadnya ya. Saya tak mengupayakan peragadnya. Ibarat kepala saya digilas untuk ancik-ancik kakinya pun, asal ada yang melakoni, saya itu mau. Tapi ulo salam yo atur badya wisuka Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Menyongsong tahun 2024 sesuai dengan etikat dan niat saya, bahwa saya dulu pernah membuat konten ya, intinya saya mohon kepedulian terhadap sesama, terhadap yang katanya menghendaki Jawa Bali maring Jawane, atau menghendaki Nusantara menjadi mercusuar dunia. Kita telah dilatih dengan letih, sekali lagi dilatih dengan letih. Adanya demokrasi yang sudah 77 tahun beredar atau berjalan di Indonesia ini ternyata belum bisa membawa solusi yang maksimal. Untuk apa? Menuntaskan hajat-hajatnya leluhur Nusantara dalam kolom Nusantara menjadi mercusuar dunia atau menjadi pusat dan puncak peradaban dunia. Dari segi menurut saya tata krama ya, menurut saya tata krama, budi pekerti, trap susilo, unggah ungguh, lalu budayanya seperti gamelannya, seperti mocopatnya, seperti adat istiadat di masing-masing daerah. Dan lalu saya mengatakan kita telah terlatih dengan letih. 77 tahun Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, kemarin itu 17-an adalah memperingati hari kemerdekaan yang ke-77, ternyata masih pula belum bisa membuahkan hasil. Tujuan setiap presiden dari A sampai dengan Z Indonesia, dari Pak Karno, Pak Harto, lalu Habibie, lalu Gus Dur, lalu Bu Megawati, lalu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, lalu Bapak Joko Widodo. Lah, kesemuanya ini yang menurut saya berhasil, adalah RI 1 dan RI 2 atau Pak Karno dan Pak Harto, atau Pak Karno dan Pak Harto. Yang lainnya seperti apa? Menurut saya adalah Wahyu Tiban, atau alias daripada NKRI tidak ada kekuasaan, artinya tidak manunggal, masih dipertahankan untuk adanya presiden. Saya tidak mengatakan tidak kewahyuan, tidak. Menurut saya kewahyuan itu tidak sepenuhnya manjing. Ketika manjing dalam Pak Karno dan Pak Harto, ini menurut saya. Menurut yang lain monggo saja lah. Karena apa? Menurut saya tindakan lancangnya para anak cucu yang kurang memperindah dalam mendesain amanat leluhur ya. Sekali lagi, yang kurang memperindah dalam mendesain wewarah leluhur, yang semula ramalannya adalah noto negoro. Semestinya Pak Harto 3 periode waktu itu diganti oleh Tri Sutrisno, lalu hanya noto saja, negoronya ini masih simpang siur sampai sekarang. Saya tidak mengatakan negoronya bubar, enggak, dan saya tidak mendambakan Indonesia itu bubar, sama sekali tidak. Namun untuk tumbuh kembalinya ini, saya sesuai sepakat niat saya akan melakoni Topo Broto untuk nitis ke wahyu Nusantara, kepemimpinan Nusantara yang secara seksama berdua atau berdampingan dengan wahyu kepemimpinan dunia atau wahyu mercusuar dunia, yaitu wahyu suci-sucine Damar Sesongko, yang mudah-mudahan dengan ini nanti Indonesia akan ada salah satu anak cucu atau putra-putri Praja Nusantara yang ketitisan. Untuk kali ini saya mohon pamit atau mohon restu kepada
seluruh subscriber saya, baik yang subscriber betul-betul menyimak maupun yang hanya membuli saja, saya tetap mohon doanya. Saya niat pada hari Senin malam Selasa besok, saya akan niat melakoni 160 hari hanya makan nasi jagung, ngombe seperlune, dan tentunya saya ngerokok, ya saya ngerokok juga seperlunya lah. Saya kali ini artinya saya dulu pernah membuat konten yang intinya saya mohon dukungan. Intinya saya akan melakoni besok pada hari Senin malam Selasa di Yogyakarta. Di mana? Lah, saya tidak akan membuka secara terang-terangan, namun beberapa orang yang sungguh-sungguh tentunya mengetahui keberadaan saya, dan niscaya untuk membuat konten saya hanya seperlunya saja. Ya, manakala saya pandang perlu saya juga membuat, namun yang jelas saya akan melakonilah. Andai kata terjadi uploadan itu mungkin adalah rekaman lama, ya mungkin adalah rekaman lama yang diupload ulang lah. Saya dalam kali ini secara sungguh-sungguh niatnya saya mohon doa dan restu, dan intinya saya berpamitan, tidak ada niat berkhianat atau banyak yang komentar kalau YouTube untuk mencari duit. Ya memang sebagian saya mendapat dari YouTube, namun dibanding pengorbanan saya, taruhlah dalam laku untuk kepentingan Nusantara ini, niscaya sama sekali tidak setimpal dengan pengeluaran yang telah saya keluarkan. Begitu, saya tidak perlu bercerita banyak. Yang tentu saya mohon doa restu serta berpamitan kepada seluruh subscriber yang sungguh-sungguh bahwa saya akan melakoni tapa brata di Yogyakarta sampai dengan 160 hari. Semoga saya kuat, dan harapan saya wahyu suci-suci Damar Sesongko atau wahyu Ratu Adil ini akan menitis kepada siapapun sesegera mungkin. Lah, karena ini menjelang tahun 2024, siapapun ya monggo saja. Yang jelas ibarat Singosari saya akan menjadi empu gandringnya, ibarat Mataram Panembahan Senopati saya akan jadi Ki Ageng Giring atau juru mertaninya, ibarat kerajaan Kahuripan Prabu Airlangga saya akan menjadi empu baradanya, ibarat empu gandring saya tentunya berdirinya Singosari tidak mungkin akan berdiri tanpa ada empu gandring. Lah, lalu empu barada berdirinya kerajaan Kahuripan yang lalu menjadi Jenggala dan Kediri menurunkan Raja Sri Haji Joyoboyo ini tentu tidak mungkin akan terwujud manakala tidak ada empu barada. Lah, lalu Mataram juga demikian, tanpa ada juru mertani dan Ki Ageng Giring niscaya juga tidak terwujud Mataram Panembahan Senopati atau Mataram Yogyakarta. Lah, ini pun saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi, ya, yang banyak katanya Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, yang konon katanya harta amanah dan sebagainya. Apa dasarnya? Ya, saudara-saudaraku ya berani mengatakan yang demikian tanpa ada dasar yang terkhusus, niscaya itu hanya slogan belaka atau sekedar rencana dan kata-kata. Tidak hanya sekedar rencana dan kata-kata, saya akan melakoni sesuai petunjuk saya. Petunjuk yang lain monggo saja, namun kebanyakan selama ini ya di YouTube di masyarakat ini kebanyakan baru tahap rencana dan kata-kata. Tidak mungkin yang namanya Ratu Adil, ya tidak mungkin yang namanya Imam Mahdi tanpa ada wahyu. Lah, kali ini saya berpamitan untuk menggayuh wahyu itu kepada siapapun nanti dia akan menitis demi kejayaan bumi Nusantara yang kita cintai ini, demi bangsa dan tanah air Nusantara yang kita cintai ini. Lah, saya berangkat dari Cilacap nih, saya hari Jumat atau Sabtu sore malam Minggu saya akan berangkat ke Yogyakarta, dan nih saya dengan salah satu atau salah dua orang ada yang niat ikut mendampingi saya, niscaya saya akan melakoni. Semoga bisa mewujudkan, semoga wahyu Ratu Adil ini intinya bisa menitis kepada putra-putri Praja Nusantara siapapun. Toh kita telah menyatakan, artinya menyatakan bahwasanya ya untuk kali ini kita fair saja, dari mulai Bung Karno, Pak Harto sampai dengan sekarang, hanya yang ibaratnya bermartabat di mata dunia menurut saya hanya Pak Karno dan Pak Harto. Menurut saya, menurut yang lain monggo saja lah.
Lah ini munculnya setelah Pak Jokowi nanti, mudah-mudahan ya presiden yang ke-8 atau keberapa ini bisa menjadi suri tolada bangsa-bangsa di dunia. Apapun yang terjadi, kalau sekarang demokrasi, kalau mungkin demokrasi mungkin sudah tidak sesuai, kembali kepada monarki juga dengan cara yang alami, jangan sampai ada korban atau terjadi revolusi secara politik. Namun kalau revolusi alam ya monggo saja. Namun yang jelas saya tidak ingin putra-putri Praja Nusantara ini perang berebut kekuasaan, begitu, perang berebut kekuasaan. Yang jelas saya menghendaki yang terbaik. Dan lalu saya 6 bulan saya bercerita, tentunya saya meninggalkan anak dan keluarga, dan hanya orang tertentu saja yang mewulani saya. Bagi subscriber yang sungguh-sungguh, monggo saja, saya masih open donasi, taruhlah, karena hal yang seperti ini siapa bilang tidak perlu pragat, ya. Andai kata ada yang mau melakoni, silahkan melakoni, saya tak mengupayakan weragatnya, ya. Saya tak mengupayakan weragatnya. Ibarat kepala saya digilas untuk ancik-ancik kakinya pun, asal ada yang melakoni, saya itu mau. Yang jelas kali ini saya berpamitan dan saya mohon doa restu kepada yang sungguh-sungguh. Monggo secara seksama, minimal doa, atau secara seksama kita melaksanakan agar wahyu suci Damar Sesongko atau wahyu Ratu Adil ini bisa menitis, segera menitis kepada putra-putri Praja Nusantara siapapun orangnya. Matur nuwun.